Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiin wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, Ibu sekalian, pada bulan yang lalu kita membahas mengenai tentang masih seputar yaitu memberikan nafkah pada siapa yang paling utama. Jadi kemarin itu walaupun kita sudah punya istri, sudah punya anak, punya cucu sekalipun, kalau orang tua kita masih ada, tetap yang paling utama itu adalah ibu, bapak, baru kerabat kita. Nah, berikutnya ayat 217 kita masuk pada kewajiban untuk berperang. Kalau kita bicara tentang berperang, yaitu jihad, nanti kita sudah tahu semuanya. Siapa sih yang mau berperang? Dan dalam Islam itu perang adalah merupakan jalan terakhir untuk mempertahankan eksistensi kehidupan. Jadi kalau tulisan-tulisan para orientalis yang menggiring keyakinan dan juga pemikiran orang itu bahwa Islam itu berkembang karena suka berperang, itu keliru. Jadi kalau kita belajar Siratun Nabawiyah, 34 kali Nabi itu berperang, semuanya itu kena menjawab tantangan. Ketika Nabi dikepung, maka Nabi keluar, meninggalkan kota dan mencegat musuh. Seperti umpamanya perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk. Jadi tidak ada bukti bahwa Rasulullah SAW memulai perang. Dan barulah Rasulullah itu mengajak para sahabat untuk berperang. Dan Allah memerintahkan berperang kalau memang sudah terhalang pergi ke masjid dan kita tidak bisa lagi mempertahankan keluarga dan hak-hak kita. Nah, daripada kita tertindas, daripada kita hidup tapi enggak punya hak, barulah itu perang. Nah, oleh karena itu Allah pun menurunkan ayat peperangan itu. Allah tahu kamu tidak suka berperang, tapi boleh jadi dengan kamu berperang itu lebih baik bagi kamu, hidupmu, ketimbang kamu tidak mau berperang. Nah, inilah Quran itu sistematik. Jadi ayat ini disampaikan setelah berbicara mengenai tentang puasa 187 tentang haji. Setelah itu sampai 203 Allah berbicara mengenai tentang tazkiyatun nafs. Bagaimana kita hidup itu bisa membersihkan hati kita dari sifat emosi, dari sifat mengikuti hawa nafsu, dari sifat buruk sangka, dari sifat iri, suka mengeluh,
Dijelaskan semua tuh dari mulai ayat 104, 105, 106, 107, 108 ya. Perintah untuk berinfak. Setelah itu siapa yang paling utama yang harus kita berikan? Nah, ini 217 terakhir. Nah, setelah kita itu sudah terbina, terbentuk bahwa dalam Islam itu untuk menjadi orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mendatangkan manfaat kehidupannya untuk orang lain. Khairukum man anfa'u lin-nasi. Sebaik-baik kamu yaitu orang yang telah memberikan manfaat untuk manusia. Ayyanfa'u lin-nasi. Setelah kita itu menjadi orang yang memang betul-betul bermanfaat untuk orang di lingkungan kita, nah barulah kita itu diperkenalkan konsep perang. Artinya apa? Kalau kita belajar fikih, sama. Jihad itu adanya di belakang. Pertama bersuci, beribadah, terus muamalat kita. Nah, habis muamalat kita bagaimana kita membangun ekonomi kita, cara berdagang. Nah, di bab yang terakhir itu pasti baru bab kelengkapan di situ pasti ada jihad. Jadi paling terakhir jihad itu. Makanya jalan yang terakhir untuk mempertahankan eksistensi kita jihad. Tidak ada sifatnya ofensif. Islam itu defensif. Walaupun defensif ini memang berat. Nah, kalau kita lihat para orientalis yang datang dari barat itu, mereka selalu menjajah. Sifat orang yang menjajah itu ya mereka itu ofensif, menyerang. Jadi kalau Islam itu sampai ke Eropa Timur, semua itu melalui proses dakwah, pengenalan. Maka enggak ada itu. Katakanlah Tariq bin Ziyad sampai ke Cordova. Dia bakar kapalnya. Dia mengatakan, inilah bumi Allah. Di mana kita berpijak, disitulah kita akan mati. Bagaimana kalian bisa diterima oleh orang yang ada di Cordova ini? Kalian lebih tahu, ini urusan dunia. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Sudah. Kenapa? Tariq bin Ziyad itu sampai ke Cordova. Karena bangsa Eropa, terutama Eropa Barat ini, sudah tidak suka dengan para pemimpin agamanya, baik itu Kristen maupun Yahudi. Karena selalu mereka itu dijadikan objek, memperkaya diri, tapi dengan memeras umat beragama. Maka mereka butuh bantuan. Begitu pula Umar masuk melalui Balkan, Eropa Timur. Kalau kita pergi mulai dari kita Yugoslavia, ya, Polandia, itu bangunan-bangunan jembatan lamanya semua yang mencitrakan Islam. Kalau sekarang kita bilang Utsmaniyah. Bapak kalau selembuk aja jembatannya itu, semua lambangnya Islam. Kita pergi ke Eropa itu nggak aneh. Maka begitu dunia terbuka, di zaman medsos ini, orang membuka diri. Katakanlah umpamanya Uzbekistan, Tajikistan, ya. Ini Eropa Timur, Pak. Itu sekarang tempat jalan-jalan paling enak. Mahasiswa kita yang belajar di Soviet, ya. Atau kita ke perbatasan antara Soviet dengan Cina, Mongol, semua berbekas Islam. Dan apakah mereka ditaklukkan? Tidak.
Nggak ada yang menaklukkan. Ya, Genghis Khan itu coba mereka itu menyerang dunia Islam. Tapi setelah itu tentaranya belajar tentang Islam dan pulang Islam. Nah sekarang pun mulai di Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, Swedia, nggak aneh. Kalau dulu sebelum tahun 2000-an orang pakai jilbab aneh, kok sekarang itu naik kereta di jalanan. Justru kalau kita itu wanita-wanita yang muslimah tidak pakai jilbab itu, kita kayaknya aneh. Jadi jilbabnya lebih rapat mereka, bagus. Sekarang itu terhukumlah mereka yang menuduh bahwa Islam itu agama teroris. Siapa yang teroris? Nah, ternyata Yahudi, Zionis. Dia menuduh Palestina, Hamas teroris. Dah, mereka yang ngebom, mereka yang membunuh wanita, anak-anak kok teriak teroris. Teroris itu kan yang menakutkan, yang membuat orang itu jadi takut. Memang punya apa Hamas? Jadi terjawab semua. Amerika, Trump didemo habis oleh masyarakatnya. Netanyahu didemo habis oleh orang Yahudi sendiri kan. Ini bukan tabiat dan watak orang yang mengaku sebagai Yahudi. Kenapa? Orang dibiarkan kelaparan. Jadi kalau Hamas itu dibilang teroris, dia melawan karena untuk menuntut haknya, tanahnya. Baiklah, ini konsep perang. Jadi setelah hati kita itu dibersihkan oleh Allah dan kita itu benar-benar tidak hubud dunia, bahwa hidup di dunia itu ada tempat kita untuk mencari bekal kehidupan akhirat, baru berpikir dan bicara mengenai tentang masalah perang. Surat Al-Baqarah 216. Sebenarnya sebelumnya sudah ada ya tentang kewajiban perang itu. Jadi 212, 213 itu sudah bicara masalah perang. Nah ini ketetapannya. Dan barulah tahu bahwa perang itu wajib. Kalau negara kita diserang, kalau istri kita diperkosa, kalau benda atau harta kita itu dirampas tanpa alasan, nah itu jihad. Bukan hanya agama. Bukan hanya agama. Jadi kalau mempertahankan hak untuk menegakkan keadilan di jihad, siapa yang nggak suka orang membela orang? Nah, ini ingat. Saya bacakan ayat ini. Satu orang dibantu pakai mic nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Satu orang Pak terjemahnya ada? Silakan bantu saya. Yang keras. Ayo Dek. Ya Mbak. Enggak ada mic. Karena ini kita sudah bahas ya. Nanti kita tinggal penjelasannya. Alasan-alasan kenapa kita harus berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 216 sampai dengan 218. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Selanjutnya ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ayat 216 kita simpulkan sedikit. Ini adalah ayat mengenai tentang kewajiban perang. Dan kalau ditanya perang itu enggak bagus, benar. Perang itu enggak disukai. Tetapi kalau sudah Allah yang menyuruh, boleh jadi yang kamu tidak suka, di situ ada kebaikan dalam hidup kita. Contoh termasuk, walaupun kita dalam keadaan susah, kita diperintahkan sedekah. Secara logika, kita lagi susah sedekah.
Tapi itulah perintah Allah. Cara melepaskan kemiskinan kita adalah banyak sedekah. Itu logikanya. Yang kedua, ayat itu juga harus dipahami bahwa perang itu adalah sama dengan kewajiban sholat, dengan menunaikan puasa, sama dengan kita pergi haji. Itu perang. Kalau begitu, orang yang waktunya dia itu berperang, lalu dia dengan sengaja tanpa alasan, dia tidak sakit, ya, dan dia juga tidak punya pekerjaan untuk mengajar, dan dia juga ibunya tidak membutuhkannya. Karena kalau kita masih dibutuhkan ibu kita, menjaga ibu kita, kalau ibu kita melarang kita berjihad, haram hukumnya berjihad. Ada 3 sahabat itu 3 kali meminta kepada Nabi untuk berperang, tapi karena ibunya nggak setuju, ibunya masih membutuhkan anaknya, maka kata Nabi, mintalah izin kepada ibumu, bukan kepada aku. Artinya apa? Ketika kita mau berjihad, kita harus tanya ibu kita, kita harus tanya kedua orang tua kita. Karena kalau jihad itu yang kita cari bukan kehidupan, syahid, mati. Apakah orang tua kita sudah siap atau belum? Itu yang harus kita tahu. Yang kedua, di zaman Nabi, Rasulullah SAW meminta sahabat itu, sudahlah, kamu nggak usah ikut berperang. Ajarkanlah orang ini Al-Quran. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku juga pengen masuk surga. Nabi mengatakan, jihadmu adalah mengajarkan Al-Quran pada orang ini. Tapi kalau jual beli, Sa'labah itu, ya Rasulullah, gimana aku mau berperang, nanti yang metik kormaku siapa? Nah, Sa'labah itu dihukum munafik karena dia nggak mau berperang. Dia nggak nolak. Alasannya, nanti korma saya siapa yang metik? Berjatuhan sendiri kali 7 bulan. Jadi kalau dia karena enggan meninggalkan pekerjaan, sama dengan Sa'labah. Dia fasik. Maka ketika Nabi pulang dari perang Tabuk itu, lalu Sa'labah datang ke Nabi. Nabi nggak menemui. Sahabat lain mengikatkan diri. Setelah ayat itu turun, orang yang tidak ikut perang itu adalah ya orang yang nggak layak mengaku sebagai orang yang beriman. Itu tolok ukur 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah walladzina hajaru wajahadu, orang yang berani berhijrah dan mau berperang. Berarti orang yang nggak mau ikut perang, nggak mau berhijrah bersama Nabi, mukmin nggak? Kafir. Makanya tobatnya nggak diterima. Karena Nabi meminta satu, hartanya untuk berperang, yang kedua meminta dia ikut berperang. Sampai banyaknya sahabat Nabi itu yang dekat nggak mau berperang, akhirnya Rasulullah meminta ahli untuk mengawasi ini. Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, Sa'labah, ngapain aja dia nggak ikut berperang itu. Nah ini jadi wajib militer apa hukumnya? Wajib dalam Islam. Ada hadis, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah secara ekonomi dan secara politik, apalagi pertahanan. Ini yang wajib. Nabi katakan, alimu auladakum bisubah. Ajarkanlah anak kamu itu, sekolahkan dia berenang. Yang kedua, bil khisani,
ajarkan, sekolahkan anak kamu tuh naik kuda. Ya kalau sekarang ya bawa mobil ya. Ya, kalau kita bisa beli Pangser, bawa Pangser. Kalau kita bisa beli pesawat, suruh bawa pesawat. Siapa yang mengurusi dan menguasai udara kalau nggak ada anak-anak kita yang menjadi pilot? Siapa yang menguasai daratan kalau kita itu nggak ada yang menjadi militer? Siapa yang menguasai lautan? Kalau anak kita nggak ada yang mau jadi angkatan laut. Nah ini dalam Islam, Pak. Makanya kalau Kiai Nur Ali itu sempurna betul mengajarkannya. Ponakannya ada yang di sekolah jadi militer, ada yang jadi ini, ada yang itu. Ya itulah Pak. Karena pasti kita itu membutuhkan sewaktu-waktu. Kita nggak bisa menyerahkan urusan pertahanan ini pada orang lain. Ini kalau kita lihat kewajiban perang, kalau ukur keimanan itu. Nah, sedangkan ayat 277 tadi dibacakan ya, melanggar hukum berperang di bulan haram itu lebih baik ketimbang kita biarkan musuh itu menebar fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Karena kalau kita biarkan fitnah itu bertebaran di mana-mana, nah kita ini kan negara kita kusut sekarang ini seperti ini, karena kita biarkan mereka menebar fitnah. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Jadilah kita samar sekarang. Orang nggak bisa lagi membedakan mana orang yang berjasa pada negara, mana orang yang menjadi penjahat di negara ini. Coba kita lihat sekarang. Dulu di zaman Soeharto itu masih ada cinta negara. Tapi setelah reformasi ini sampai pergantian di Prabowo barulah kita sadar. Nggak ada lagi itu penanaman orang cinta negara. Nah, orang berperang itu kena cinta negara. Makanya hubul waton minal iman. Mencintai negeri ini jangan sampai jatuh pada orang lain, itu bagian dari iman. Cukuplah Pak Gaza. Karena membiarkan orang-orang Palestina tanahnya dia jual pada orang-orang Yahudi. Dia lebih percaya pada orang-orang Yahudi. Maka begitu Yahudi itu sudah menguasai mereka, kalau nggak mau dibilang menjajah, gitu kan? Nah, barulah serba dibatasi. Nggak boleh bangun sembarangan, tanahnya dicaplok sedikit. Bapak betapa beratnya perjuangan Hamas di Gaza itu. Sampai dia itu karena nggak punya kekuatan lagi, maka gali lubang perang. Gali lubangnya aja dulu kayak apa tuh Pak? Kenapa? Karena udah nggak ada jalan lagi, mau perang pakai apa? Dia punya pesawat yang canggih-canggih. Dia punya markapa, ya kan? Dia punya senjata yang hebat-hebat. Tapi ingat, intan surullahu yansurukum. Kalau kita itu berjihad, menuntut hak kita, membela sesama kita, Allah akan tolong. Jadi Hamas itu kena pertolongan Allah. Siapa yang menyangka dengan banjir, ya Hamas ini sekarang Palestina merdeka enggak? Sudah merdeka Pak. Tinggal bagaimana sekarang perjuangan itu kelanjutannya. Secara de facto sekarang Palestina itu sudah merdeka. Dan dia boleh bangun militer. Coba kita ke depan ini lihat. Nah nanti perang
antar negara, antar Israel penjajah dengan Palestina. Setelah ini, yang kita doakan semoga mereka itu semuanya bersatu, paksi yang ada di Palestina. Baik yang Islam maupun yang Yahudi maupun yang Kristen. Kan kuat juga, Pak. Kita kan dulu berjuang kan begitu. Jadi setelah kita itu dibacakan kemerdekaan kita, ya kan, melalui pemaksaan diculik dulu kan. Udah yang penting kita merdeka, diakui oleh dunia. Setelah itu bagaimanapun, ya kan, kita berjuang sebisanya. Nah, begitu mereka mau datang Inggris, ya kan, dan Belanda membonceng, ya kan, karena kita sudah merdeka, kita sudah membangun militer secara sah. Nah itulah Pak, keberuntungan kemarin. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah perjuangan Hamas itu hanya membuat negara Palestina hancur. Emang begitu berjuang. Susahnya itu mendapatkan pengakuan. Hanya Amerika, ya Pak, yang pemilik veto itu yang tidak mengakui. Yang 5 sudah selesai. Tinggal besok kita lihat ya draft membangun negara Palestina itu saya lihat ini datang dari berbagai macam kalangan. Ya Mesir, negara-negara Teluk, mensapot habis. Ya, jadi nanti bisa duel di atas. Syukur-syukur Palestina itu nanti karena ada tanah suci Mekah, dulu juga kan yang namanya Haramain itu milik umat Islam. Nah besok resmi, kalau sudah Palestina merdeka, Presiden mengumumkan bahwa tanah haram Baitul Maqdis ini adalah milik umat Islam. Nah kalau ada yang macam-macam di situ, harus perang. Jadi ini sekarang istirahat aja, besok tuh perangnya lebih dahsyat. Nah ini memang sudah akhir zaman. Padahal korban itu bukan hanya di pihak ya Gaza, tapi juga Israel. Bukan sedikit, banyak. Tapi mereka sembunyikan. Itulah perang. Walaupun ada kelompok Islam yang mencibirkan, ya kan? Tapi begitu sudah dinyatakan merdeka, mau ngomong apa dia? Ini kan kemarin wah masih ngomong begini, ngomong gitu. Nah dunia sekarang mengakui, lu mau berjuang jangan apa lagi. Ya memang dalam berjuang itu ada yang bergerak untuk meningkatkan harga tawar kita, dan ada yang membuat pressure. Hamas itu kelompok pressure. Membuat musuh itu ditarik dalam perjanjian. Siapa yang menyangka menang? Jadi perdamaian itu kemenangan Hamas. Karena yang mengajak damai itu kan bukan Hamas. Soviet, Israel di Amerika. Karena kalau dia nggak mau damai, nggak dibantu oleh Amerika, ya habis Pak. Terpaksa. Jadi kalau tanya, itu perang siapa yang menang? Ya Hamas. Karena yang ngajak damai, Israel. Dengan demikian, tinggal sekarang itu mestinya kemarin begitu dia ngajak damai, tutup militernya itu kayak Afghanistan. Nah, begitu Amerika menyatakan mereka berdamai, direbut semua kan pangkalan militernya. Nah kemarin nggak sempat, karena mereka nggak punya pangkalan militer di situ, ditarik, tapi sebagian direbut. Yang nggak bisa diambil oleh Hamas itu. Nah itulah bukti perang. Bahwa berperang itu lebih baik ketimbang kamu biarkan orang melarang yang akan datang ke masjid. Ini ayat 217. Yang kedua, berperang walaupun kau habis-habisan itu lebih baik. Sehingga hidup kamu itu bermartabat. Ketimbang kamu nggak mau berperang, kau biarkan mereka menebar fitnah dan kamu nggak punya harga diri. Jadi jelas ini perang, ya, tujuan berperang itu.
Oleh karena itu, barang siapa yang mereka menolak berperang pada waktu namanya Yaumuz Zahab, hari sudah diumumkan berperang, seperti orang-orang Gaza, laki-lakinya yang keluar meninggalkan Gaza bukan untuk mencari dana, bukan sebagai negosiator, bukan sebagai mereka itu orang yang diutus mencari dukungan, ya. Jadi mereka nggak kompeten, keluar aja, gue males di Gaza, udah begini keadaannya. Apakah boleh kalau dia orang Islam dia dikatakan orang Islam? Tidak, dia murtad. Meninggalkan medan jihad, murtad. Sama lagi perang, tiba-tiba kita nggak mau perang, menyerahkan diri ke musuh, ditembak nggak? Harus ditembak, diserse. Ketimbang nanti ini jadi susah. Sama dalam Islam, Pak. Jadi kalau kita ini sudah waktunya diazankan pada waktu yang bukan waktunya, menandakan jihad, lalu kita nggak mau perang, kita nggak beriman, Pak. Ini dikatakan ayat ini, wa may yartadid minkum an dinihi, menolak perang itu adalah orang yang murtad dari agamanya. Kalau gitu Ustadz, jihad itu hukumnya apa? Wajib. Jadi Ustadz yang bilang umat Islam radikal, salah. Jangan diundang di masjid. Jadi kalau ada nih di sini ada Ustadz ya yang takut dibilang radikal, kita harus radikal. Apa radikal itu? Menjalankan syariah secara persis berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Itu radikal. Wah, ini Ustadz radikalisme, jangan diundang. Ada di Bekasi Majelis Ulama, bukan ada Majelis Ulama, kemarin saya rapat, saya bilang di Majelis Ulama tidak boleh bicara masalah radikalisme. Justru kebalikan, kita harus punya betul-betul militansi. Nggak boleh mengatakan semua agama sama. Kafir. Kalau Anda berkeyakinan semua agama sama itu kafir. Betul nggak? Karena Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitab min qabl. Nggak ada perselisihan. Di zaman Nabi nggak ada yang memperdebatkan, hanya Islam. Sampai Allah katakan, wa may yabtaghi ghairul islami fala yuqbala min. Siapapun yang memilih agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Kenapa? Hanya Islam, agama Allah. Sampai saya kemarin bicara di rapat MU itu, saya bilang, nggak boleh orang yang pengurus FKUB itu juga mengurus MUI. Kalau FKUB lu bicara ke sana, silakan aja. Tapi ingat, semua orang yang beragama ingin agamanya itu dipeluk oleh banyak orang. Jadi kamu silakan. Nah, kalau MUI juga mensponsori perlombaan lagu kerukunan antar umat beragama, yang nadanya itu mengatakan, ya kan, surga itu urusan Allah. Nggak boleh kita itu mengatakan orang lain masuk neraka. Ya gimana? Saya kembalikan, saya bilang, kan di perlombaan tuh ada guru nggak, guru SMP di sini. Perlombaan lagu kerukunan antar umat beragama. Menurut saya lagu itu lagu kafir bener itu. Kalau Bapak mau nyanyi, mau perlombakan tuh ada Nasidaria di tahun 2022, itu syairnya dimenangkan, ya, di Jerman itu ditulis oleh BC Muhammadiyah Semarang, dinyanyikan oleh Nasidaria. Bapak boleh putar, bandingkan tuh harganya. Kalau ngasih tahu tempat ibadah
orang Islam ibadahnya di masjid. Benar. Jadi kalau kita ajak orang Kristen itu ibadahnya di masjid, salah nggak? Salah. Nabi juga pernah diajak begitu kok. Ya Muhammad, gini aja dah, biar kita rukun. Hari Jumat gue ikut semua ini, kata orang-orang musyrikin Mekah. Tapi besok giliran gua ibadah di tempat gua, lu pada ikut juga. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana abidum wala antum lakum dinukum. Udahlah, agama masing-masing aja. Mau disatu-satuin begitu. Ya, ini kita harus tegas, Pak. Kalau kita lihat ini ya, orang yang mengatakan umat Islam mengajarkan jihad itu radikal, berarti orang ini kafir. Kalau ada orang mengajarkan jihad dibilang, wah ini kelompok radikalis. Di mana radikalnya? Semua orang yang punya keyakinannya itu pengen keyakinannya itu dipeluk oleh banyak orang. Masa kita nggak boleh? Ini ingat, semua orang itu pengen eksis. Maka ketika kita ini ditekan, ketika kita ini dibatasi, ketika kita ini dirampas hak kita mau serahkan. Kalau begitu negara kita nggak akan merdeka dulu. Udah biar aja Belanda, yang penting kita makan. Buat apa kita mau merdeka? Nah ini ayat 217. Jadi walaupun di bulan haram itu dilarang perang, tapi kalau mereka itu sudah menghalangi kita ketika kita akan ke masjid, perang. Perang Pak, nggak ada. Saya kemarin haji, sini ada jemaah saya kan, nggak boleh demo gitu kan. Lah kita udah jam 10 siang, belum juga diangkut ke Mekah, belum diangkut ke Arafah. Saya bilang, yang mau haji ikut saya, kita demo. Wah Ustadz pasti di penjara udah ini, ya kan? Enggak, saya siap di penjara demi kalian semua ini, biar haji. Tuh tanya tuh, Mujiono, bendahara. Tanya, demo Pak. Saya ajak demo dari jam 12. Akhirnya baru mulai itu keluar jam 3. Kita tahajud di jalan raya Ibrahim Al-Khalili. Kalau Bapak itu dari Mispala ya, mau ke Masjidil Haram, disitulah kita sholat tahajud. Cuman minta diperhatikan aja. Saya bilang Arafah itu udah ditutup, saya bilang jam 10 malam. Nah kita ini udah jam sekian, kalau kita nggak jalan nggak sampai kita ke Arafah. Emang boleh wukuf di Mekah? Bilang Al-Hajju Arafatun, haji itu wukuf di Arafah. Lu mau berapa kali aja pergi ke Mekah, kalau tanggal 9 nggak wukuf, bisa nggak dibilang haji? Nggak. Mikir, tapi jauh kan Ustadz. Ya ini berjihad. Dari Indonesia sudah sampai Mekah, dari sini tinggal jalan, gue bilang 49 kilo, lu bilang jauh. Yang tua-tua bagaimana? Ya kita gotong, kita dorong kayak semut. Mulai ada yang maju, ada yang enggak, Pak. Udahlah, saya mah nggak haji aja begini. Nah, lo udah sampai situ, giliran kita dituntut jalan nggak mau Pak. Oh udah, akhirnya demo udah ditahan gini, tahan gini. Polisi datang kita surakin. Nah, gua nggak butuh polisi, gua butuh wajibul haj, gitu kan? Mana wajibul hajnya? Tanya tuh. Ya kalau kita hak kita, kecuali udah jamin, udah nggak apa-apa, lu nggak sekarang nggak bisa haji, ntar tahun depan gua berangkatin lagi, nggak dijamin juga kan? Mau, Ustadz gimana kita lagi pakai kain ihram? Kita ini kok demo gitu kan? Ya ini bukan demo, jihad. Emang nggak boleh?
Walaupun ini terlarang saya bilang, tapi kalau hak kita tidak diberikan, wajib kita tuntut. Kita lagi sholat, ular menggigit kita biarin gigit atau lawan? Pentung, paling nggak sekali injak mati ular, ya kan? Lagi sholat padahal. Itu contoh Pak. Saya sudah berapa kali saya lihat gini, orang banyak pertimbangan gini-gini, lawan. Kalau kita nggak lawan, kita ini akan dihina habis. Wow, resikonya kan semua. Ini dia coba-coba, dia buat di sarang Islam itu gereja ya, tanpa izin. Culik satu orang atau lukai dia. Ya kita satu doang coba kan. Wah, Bapak baca setara itu. Orang paling radikal Bekasi itu Salimin Dani. Setara tuh Pak. Cuma dia salah mencari informasi sayanya. Ya kan? Karena wawancaranya melalui orang lain, gak dari saya kan. Dasar pendidikan saya tawa aja. Bukan saya itu. Namanya kan bisa beda. Bisa sama-sama, saya bilang semua. Tapi latar pendidikan saya di Al-Azhar, saya bilang. Ya ini jihad Pak. Nah, apalagi ada ayat 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, walladzina hajaru, dan mereka itu orang yang berani berhijrah. Orang hijrah itu kan ninggalin istri. Karena istri nggak mau diajak hijrah. Ninggalin anak. Emang Abu Bakar hijrah ngajak istri? Enggak, anaknya doang. Aisyah yang ikut. Yang lainnya enggak. Nabi berat, ninggalin susunya, bagaimana ini, pergi sendiri. Rumahnya ditinggalkan. Makanya kalau kita baca surat Al-Hadid itu sedih kita Pak. Jadi dianggap orang hijrah itu gampang. Dipaksa dalam waktu yang relatif, tinggalkan sudah semua. Kalau kamu nggak hijrah, kamu nggak beriman. Makanya hijrah Nabi itu ada kristalisasi iman. Maka Nabi pun mengatakan al-hijratu al-isti'dadu di Fathil Makkah. Nabi hijrah itu mempersiapkan diri bersama umatnya untuk melakukan perebutan sehingga menang. Menundukkan Mekah. Fathul Mekah itu membuka Mekah. Jadi nggak enak-enak hijrah begitu aja, enggak. Nah ini kita lihat. Maka dikatakan wajahadu fi sabilillah. Innalladzina shadaqu billahi wa rasulihi. Sungguhnya orang yang beriman itu orang mereka yang membenarkan ya apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Wa amilu bisyari'ihi, dan mereka itu orang-orang yang beramal atau mengamalkan syariahnya. Walladzina taraku diyarahum, yang berani meninggalkan rumah mereka. Wajahadu fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah. Ulaika yatma'una fi fadillahi, orang-orang yang mau berhijrah dan orang-orang yang mau berperang adalah, maka mereka itulah orang-orang yang mencari keutamaan dalam hidupnya di hadapan Allah. Makanya ada ayat, wa may yujahidu fi sabilillahi muraghaban fi hayatihi, orang yang berani berjihad maka Allah akan berikan kelapangan dalam hidupnya. Maka kalau kita pengen hidup kita tuh lampar, luas Pak, bumi terasa milik kita, karena milik Allah, berjihadlah. Dulu saya nggak percaya Pak. Kalau Dewan Dakwah itu yang keluar negeri, kalau dia nggak ikut jihad, nah seperti saya itu 84, nah ke Afghanistan, Pak Syuhada, ya, terus ada beberapa teman kemarin yang ditangkap, ternyata masih ada namanya gitu kan. Wah ini kelompok radikal. Dewan Dakwah kalau nggak perang nggak dipakai sebagai ustadz Pak. Kalau dulu ya, zaman Pak Nasution, dia harus ikut jihad.
Lebanon, Palestina, ikut itu kita. Walaupun cuman beresin, ngelapin senjata, bawa peluru. Harus ikut. Kalau dulu jawab Pak Harto, dipersilakan. Nggak ada itu, larangan. Kenapa? Dalam Islam itu tidak mengenal teritorial. Di mana di situ bumi orang-orang Islam itu hidup, maka itu bumi kita. Luas jadi Pak. Dan kita bebas aja gitu. Saya merasakan setelah saya ikut itu, saya nggak ingat pulang ke Indonesia. Saya kemana, ke India, saya ke Pakistan, luas, Malaysia, kayaknya gitu nggak mau pulang kalau nggak ingat orang tua. Ada aja teman semua. Kita ke Eropa, punya bapak, punya emak, punya bapak angkat, Pak. Ada aja jalannya. Karena kita dasarnya itu bagaimana saya menjadikan bumi ini tempat berdakwah. Kita mencari kapabilitas, pengakuan orang. Bahwa kita orang baik. Siapa yang nggak suka? Kadang-kadang kita tinggalkan, saya mau pulang ya pada nangis. Jangan pulang dong, kita nanti siapa nih yang bantu belajar Islam? Itulah Pak, jihad. Di mana aja kita berpisah dengan kawan-kawan, udah ya, aku mau tinggalkan, ini kan sudah aman. Jangan dong, lanjut aja bagaimana ini? Kebetulan saya tinggal sama Hikmatiar. Itu saya di lantai 1, dia lantai 2, pintunya sama. Abdullah bin Azam, tokoh Afghanistan. Sama itu. Jadi, nah, cuman saya sekamarnya sama tokoh gerakan Islamic Salt di Aljazair. Kata dia, udah kamu nanti ke Aljazair aja. Tapi akhirnya pergi semua. Kena kata Abdullah bin Azam, udah pergi ke sana dulu. Nanti baru Aljazair. Aljazair nggak usah, dia bilang. Kita pasti akan menang di sana. Gitu aja Pak. Jadi kalau ada apa-apa kejadian negara mana, kita kontak lagi teman-teman. Gimana ini? Kamu di mana? 98 ini. Gimana posisinya? Nah itulah Pak. Kita nggak akan hilang itu. Terus teman-teman. Sama. Karena sehidup semati. Saya punya kawan 2 orang meninggal. Anak Cikarang 1, anak Bandung 1. Ya, di pesawat. Meninggalnya itu ya di belakang saya. Menginjak ranjau, cas, depan saya. Kaki satunya tuh ke badan saya, darahnya ke saya. Kita hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawa terus. Mundur, bawa. Malam. Jadi luas. Ini jaminan. Nah, kita lihat di sini pembahasan ini. Hadza ijabu minallahi ta'ala lil jihadi. Hadza ijabu minallahi ta'ala. Inilah suatu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad alal muslimina, bagi orang-orang Islam. Ayat puasarul a'dai an hauzatil Islam. Jadi untuk menyempurnakan keislaman seseorang, semua orang harus menyempurnakan Islamnya itu untuk melawan musuh-musuhnya dan musuh-musuh Allah demi kehormatan Islam. Wa qala Zahri, berkata Imam Az-Zahri, al-jihadu wajibun ala kulli ahadin. Jihad itu wajib atas setiap orang. Ghazan, yaitu bentuk peperangan. Au qa'dun fal qa'idu alaihi idza ista'inu ayya'inu wa idza istagisu ayyagisu. Bisa juga walaupun kita itu umpamanya kita ini enggak punya kemampuan untuk berjihad, tapi boleh kita berjihad dengan membiayai orang lain. Maka itu sudah sempurna Islam kita. Sedangkan terakhir, sabata fi sahihi, ditetapkan dalam kitab sahih, man mata walam yagzu, barang siapa yang mati dan dia enggan berperang, enggan berjihad, walam yahdusu nafsahu,
Sedangkan dia belum pernah berperang atau berjihad sekalipun, nggak pernah. Mata, lalu dia mati karena menolak peperangan atau berjihad. Maitatu jahiliyatun, maka matinya itu adalah sama dengan orang yang belum punya agama. Hadis sahih. Ya. Jadi perang itu jangan sembarangan. Makanya nanti kita bahas ayat ini, harus tahu, Pak. Dan bisa terjadi di mana-mana. Ya, apalagi kita lihat kekuatan komunis sekarang ini udah nantang di mana-mana ini. Ya. Demikian kita teruskan insyaallah, dan kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.